Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Daya Guna Teknik ingin melakukan presentasi dari modul 4 sampai dengan modul 9. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Adil Zapata sebagai Direktur dari PT Daya Guna Teknik. Dan berikut adalah rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Kurniawan, selaku manajer operasional dari PT Daya Guna Teknik. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai modul 4 hingga modul 9, yang terdiri dari routing sheet, MPPC, SOJD, AKTK K3, AKLL, ARC, dan juga ARD. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan dari modul 4 sampai modul 9. Oke, lanjut. Oke, pertama kita akan memberitahukan dulu tahapan modul yang kita jelaskan. Yang pertama ada modul 4. Modul 4 itu adalah routing sheet, atau yang biasa disingkat dengan RS. Modul 5 yaitu multi product process chart, atau yang biasa disingkat dengan MPPC. Kemudian ada modul 6 yaitu SOJD AKTK K3. SO itu struktur organisasi, JD itu job description, AKTK itu ada analisa kebutuhan tenaga kerja, dan K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada modul 7 yaitu analisa kebutuhan luas lantai atau yang biasa disingkat dengan AKLL. Kemudian ada modul 8 atau Activity Relationship Chart atau yang bisa disebut ARC. Terus ada modul 9 Activity Relationship Diagram atau yang bisa disingkat dengan ARD. Oke, lanjut. Masuk ke modul 4 yaitu routing sheet. Oke, introduksi routing sheet. Routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan serta menghitung jumlah parts yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Data yang diperlukan dalam perhitungan routing sheet adalah urutan operasi dari setiap komponen, nama atau jenis peralatan yang digunakan, persen scrap, dan efisiensi pabrik. Urutan operasi routing sheet didasarkan pada urutan operasi yang ada dalam peta proses operasi. Kemudian ada informasi yang terdapat dalam routing sheet. Informasi yang terdapat pada routing sheet adalah yang pertama nama dan nomor komponen, yang kedua ada urutan operasi, yang ketiga nama operasi, yang keempat keterangan operasi, yang kelima nama dan jumlah mesin, yang keenam jumlah dan besar perkakas serta alat bantu lain, yang ketujuh jumlah departemen, dan yang kedelapan waktu proses. Tujuan routing sheet. Tujuan dibuatnya routing sheet adalah yang pertama mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen. Lalu yang kedua memperkirakan kebutuhan bahan baku. Yang ketiga mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. Yang keempat sebagai dasar dalam menentukan tata letak pabrik. Yang kelima sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang dilakukan. Yang keenam mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir 7 sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap, dari persiapan awal, produk, sampai dengan pengemasan. Oke, ini ada contoh dari routing sheet-nya. Bisa dilihat dari PPT-nya. Oke, lanjut. Ini juga bisa dilihat. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Sudah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu Multi Product Process Chart atau yang disebut juga sebagai MPPC. Introduksi mengenai Multi Product Process Chart atau MPPC. MPPC adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Informasi yang dapat diperoleh dari MPPC ini adalah jumlah mesin aktual yang dibutuhkan. Pada MPPC ini menggambaran proses operasi dipisahkan menjadi subbagian, yaitu raw lumber, fabrikasi sub-SOI, dan assembling. MPPC berguna untuk menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen produk atau antar produk mandiri, bahan, bagian, pekerjaan, ataupun kegiatan. Berikutnya adalah tujuan dari Multi Product Process Chart. Tujuan dibuatnya dari Multi Product Process Chart atau MPPC adalah yang pertama, memahami aliran proses produksi satu produk secara keseluruhan, beserta dengan total waktu pengoperasian mesin yang digunakan. Berikutnya adalah menentukan kebutuhan mesin, menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen-komponen produk, pedoman dalam menjalankan proses produksi, dan yang terakhir adalah sebagai alat kerja yang memberikan informasi yang berguna di dalam perbaikan sistem. Ya, ini adalah contoh dari produk process chart dari PT Daya Guna Teknik.
Bisa dilihat. Berikutnya adalah modul 6 mengenai SOJD dan K3 yang akan dijelaskan oleh Saudara Light. Selanjutnya modul 6 akan saya jelaskan. Lanjut aja langsung ke introduksinya. Introduksi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada. Struktur suatu organisasi digambarkan dalam bentuk suatu skema organisasi, yaitu suatu grafis yang menjelaskan mengenai berbagai hubungan organisasi, hubungan keterkaitan organisasi, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu. Dengan kata lain, struktur organisasi memberikan gambaran atas struktur personal, yakni penempatan individu-individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian, jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional itu adalah merupakan struktur yang di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Lalu yang kedua ada struktur unit bisnis. Apa itu struktur unit bisnis? Jadi struktur unit bisnis adalah yang di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis perusahaan. Terus yang ketiga ada struktur matriks. Apa itu struktur matriks? Struktur matriks itu struktur yang di dalamnya unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Kemudian ada tujuan dari struktur organisasi. Tujuan dibuatnya struktur organisasi adalah yang pertama, membuat pembagian kerja. Yang kedua, menyatakan tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Lalu yang ketiga, mengelompokkan segmen pekerjaan. Lalu yang keempat, menjelaskan tingkatan manajemen. Nah, berikut adalah contoh struktur organisasinya. Oke. Kemudian ada introduksi dari job description. Job description atau job deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan diadakan, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukan, dan dalam kondisi apa pekerjaan tersebut dilakukan. Job description berisi informasi pengidentifikasian pegawai, riwayat pegawai, kewajiban-kewajiban pegawai, dan pertanggungjawaban pegawai. Spesifikasi pegawai atau informasi pegawai mengenai standar-standar pegawai. Kemudian ada fungsi dari job description. Fungsi job description adalah yang pertama membuat pembagian kerjanya. Terus yang kedua membantu dalam evaluasi perusahaan. Yang ketiga membantu alokasi sumber daya manusia. Yang keempat menjelaskan paduan dan pedoman kerja. Lalu yang kelima membantu dalam proses perekrutan. Nah, berikut adalah contoh dari job description. Oke, selanjutnya introduksi dari analisa kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja membantu dalam mengomunikasikan pegawai terhadap pemegang jabatan yang ditinjau dari deskripsi pegawai, spesifikasi pegawai, dan standar kinerja pegawai yang ada, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab mereka. Analisa kebutuhan tenaga kerja diperlukan untuk menentukan perencanaan kebutuhan pegawai. Pimpinan dapat melaksanakan kebutuhan pegawai dengan membandingkan ketersediaan dan permintaan berdasarkan pada keahlian pegawai dan kemudian membandingkan dengan persyaratan pegawai. Lalu ada tujuan dari analisa kebutuhan tenaga kerja. Yang tujuan yang dibuatnya analisa kebutuhan tenaga kerja adalah yang pertama, membuat pembagian kerja. Lalu yang kedua, menyatakan tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang ketiga, mengelompokkan segmen pekerjaan. Lalu yang keempat, membagi jumlah tenaga kerja yang ideal. Berikut ada contoh analisa kebutuhan tenaga kerja. Nah, lalu yang terakhir di modul 6 ada keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Keselamatan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Secara hakiki, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya atau pemikiran serta penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Lanjut. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang pertama, mengamankan proses kerjanya. Lalu yang kedua, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, menjamin setiap proses produksi berjalan dengan aman dan efisien.
Nah, ini ada contoh dari keselamatan dan kesehatan kerja, bisa dilihat di PPT-nya. Oke, selanjutnya ada modul 7 yang akan dibacakan oleh Ferry Kurniawan. Saya akan membacakan mengenai modul 7 atau AKLL atau analisa kebutuhan luas lantai. Introduksi analisa kebutuhan luas lantai atau AKLL. Luas lantai adalah suatu tahapan dalam perencanaan tata letak yang bertujuan untuk melakukan perhitungan akan kebutuhan ruangan, baik luas ruangan maupun volumenya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan luas area yang untuk digunakan untuk keperluan. Tujuan dari menghitung luas lantai adalah untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai bagian produksi. Fungsi dari analisa kebutuhan luas lantai, dan ini adalah tujuan dan fungsi dibuatnya analisa kebutuhan luas lantai atau AKLL, yaitu mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk setiap personil, mengetahui luas total yang dibuat dan menentukan besar lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan, menentukan luas volume yang akan diperkirakan baik untuk pabrik atau yaitu dalam hal produksi maupun untuk kantor. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam proses tata letak dan minimalisir ruangan yang tidak terpakai serta menjamin kebutuhan ruangan yang optimal. Dan berikut ini adalah contoh dari analisa kebutuhan luas lantai atau AKLL dari PT Daya Guna Teknik. Berikutnya ada modul 8, Activity Relationship Chart atau ARC yang akan dibacakan oleh Saudara Adelaide. Selanjutnya ada modul 8, Activity Relationship Chart. Introduksi dari Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau yang biasa disebut dengan ARC merupakan suatu metode perancangan tata letak yang sangat berguna karena dengan menggunakan perancangan dapat mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok aktivitas atau departemen yang biasanya terdapat pada perusahaan. Activity Relationship Chart atau yang bisa disebut dengan ARC atau juga peta hubungan kegiatan dalam bahasa Indonesianya adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Dalam suatu organisasi pabrik harus ada hubungan yang terikat antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Kemudian fungsi dari Activity Relationship Chart atau yang bisa disebut dengan ARC. Yang pertama, penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor. Lalu yang kedua, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan. Yang ketiga, lokasi pusat pekerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Lalu yang keempat, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya, serta alasannya. Yang kelima, memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh dari Activity Relationship Chart ARC atau yang bisa disebut ARC. Begini, bisa dilihat langsung dari PPT-nya. Oke, selanjutnya modul 8 akan dijelaskan oleh Ferry Kurniawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 atau Activity Relationship Diagram atau yang bisa disebut sebagai ARD. Introduksi dari Activity Relationship Chart, Diagram atau ARD. Activity Relationship Diagram atau ARD atau diagram keterkaitan kegiatan merupakan diagram balok yang menunjukkan dekatan keterkaitan kegiatan. Activity Relationship Diagram atau ARD menjadi sebuah dasar perencanaan keterkaitan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan kegiatan produksi. Fungsi dari Activity Relationship Diagram atau ARD yaitu mengetahui kedekatan antar kegiatan, memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, melakukan pengukuran efisiensi perusahaan, mengetahui pola aliran produk, pembagian wilayah menjadi kegiatan yang sistematis, memudahkan proses tata letak, dan yang terakhir adalah minimumkan ruangan yang tak terpakai. Dan juga terdapat beberapa fungsi lain seperti menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu peraturan pendahuluan dalam bentuk yang dapat dilihat, memberikan perkiraan luas letak, menjamin ruangan yang cukup, dan juga dasar bagi perencanaan berikutnya. Nah, ini adalah contoh Activity Relationship Diagram atau RD dari PT Daya Guna Teknik. Dapat dilihat di layar. Sekian, terima kasih perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.